Halo semuanya, saya Indra Fatan dan sekarang saya ada di Hyundai N Experience Center di SCBD Jakarta. Dan di tempat ini, selain mereka meluncurkan outlet baru Hyundai N, mereka juga membawa mobil baru, sebuah mobil listrik dengan tampilan N-Line yang jauh lebih sporty, yaitu Kona Electric N-Line yang kayak gini tampangnya tuh. Tuh, seperti tampangnya kan. Seperti apa bedanya sama Kona Electric biasa? Kita simak videonya. Oke, jadi buat kalian yang penasaran apa sih bedanya N-Line sama VRS standar, serta bagaimana brand Hyundai N itu, saya akan jelaskan dikit-dikit ya. Jadi, N-Line ini merupakan satu varian aksesoris sporty dari Hyundai yang memang masih bagian dari keluarganya Hyundai N. Di mana Hyundai N ini merupakan satu brand motorsport dari Hyundai yang sudah ada dari tahun 2012. N itu berasal dari dua tempat, yaitu ada kota Namyang, Korea Selatan, dan juga sirkuit Nürburgring, Jerman. Di mana itu merupakan dua tempat yang sangat bersejarah bagi semua mobil sport Hyundai, karena dua tempat itu adalah tempat pengujian mobil sport itu sebelum dijual ke pasar atau dilepas dalam kompetisi balapan seperti itu. Dan kali ini Hyundai juga menghadirkan varian N-Line untuk konsumen yang mungkin nggak terlalu butuh performa kencang tapi butuh tampilan yang sporty. Dan seperti di belakang saya ini, contohnya adalah Kona Electric N-Line yang menjadi mobil N-Line pertama yang dijual resmi di Indonesia. Nah, seperti apa beda sama versi standar? Kita simak di eksteriornya. Nah, depan sini ada satu unit Kona Electric N-Line. Nah, ini yang warna putih dan ini juga ada warna merah ya di depan sana tuh. Kita langsung ke putih aja ya. Jadi di sini bisa kelihatan di depan sudah kelihatan beda ya sama yang versi standar, di mana dia punya bumper itu kelihatan jauh lebih sangar dibandingkan yang versi standar. Dan di sini kelihatan banget ya ada apa ya, hitam-hitam seperti ini dan juga ada logo N-Line sehingga memberikan suatu penegasan identitas yang beda sama yang versi standar. Jadi kelihatan lebih sangar, sporty gitu ya. Dan karena dia mobil listrik jadi dia masih ada tempat buat ngecas di sini. Ini masih ada tempat ngecasnya standar CCS2 di sini. Gitu. Lalu kita beralih ke bagian samping. Jadi di sini sudah kelihatan dia punya pelek baru. Ini pelek baru berukuran 19 inci dan dia peleknya beda ya. Jadi dia ada logo N di bagian dopnya, dan kalau kita perhatikan di bagian situ, di bagian tengah peleknya itu dia dibikin agak ketutup ya. Jadi mungkin untuk menjaga aerodinamika dari mobil ini. Dan dia menggunakan ban dari Kumho Extra. Serta juga ada emblem N-Line ya. Dan ini juga ada atap two-tone. Dan juga ada body kit ya, ini kelihatan ada body kit jadi kesan lebih sporty. Dan di sini kelihatan juga ya ada gurotan-gurotan over fender di sebelah sini yang makin kesannya lebih gagah dan futuristik. Dan di bagian belakangnya, nah ini di bagian belakang ini juga ada penambahan rear spoiler ya di bagian atas sini. Lalu juga ada apa ya, bumper belakang di bagian sini kesannya juga makin sporty juga gitu. Dan kalau ditanya apa bedanya dari segi fitur segala macam, sebenarnya sama aja. Buktinya kita lihat dari bagasinya. Dia masih ada power tailgate. Dan dia masih ada tonneau cover. Bagasinya masih sama ya, seperti ini. Nah, kita akan lihat interiornya seperti apa. Pokoknya kalau bagasi sama aja sih ya, tidak berbeda sama Kona Electric yang biasa. Oke, kita lihat interior dari Hyundai Kona Electric N-Line. Jadi, bisa lihat dari sini dia punya jok. Ini joknya tuh ada listis merah ya, kesannya sangat sporty. Dia ada logo N-nya juga nih, emboss di bagian tengah sini. Dan dia ada jahitan merah yang juga kelihatan cukup menonjol ya di bagian tengah sini. Nah, ini kan set airbag ya. Dan di sini ini ada bahannya jok ya. Ini kombinasi antara bahan kulit dan juga Alcantara. Jadi bahan suede, bahan bludru, jadi kesannya lebih premium seperti itu. Nah, terus juga kita lihat di sini dia ada carpet N-Line di sini. Ada juga di bagian tengah sini ada kayak semacam bendera set marker buat apa ya, racing gitu ya, buat start, finish segala macam. Lalu sini kita lihat di interiornya, di dashboardnya, ini ada list merah dari AC. Tengah sini juga ada list merah, sampai di setir juga ada list merah seperti ini, gitu ya. Nah, kalau kita lihat belakangnya, nah, sama seperti di depan ya. Jadi di belakang ini juga bannya tetap sama ya. Dia tetap bannya jok kulit dengan bludru seperti ini. Dan dia ada list merah di bagian kisi AC seperti ini. Ada kisi-kisi merah, ada list merah di bagian belakang jok depan, dan juga di belakang juga jok merah di sini gitu ya. Tapi kurang lebih seperti itu perbedaan antara Hyundai interior dari Kona Electric dengan N-Line dengan standar. Nah, seperti apa fitur-fiturnya? Apa yang beda dari
versi standarnya, yuk kita lihat. Oke, kita buka dulu ya. Jadi sebenarnya tidak ada perubahan dari segi fitur. Nah, jadi kita lihat sini tadi ya, ada sama dalam list merah seperti itu. Oh, dan juga ada logo N-nya nih di bagian setir ya kan. Seperti itu. Nah, jadi untuk segala macam fitur-fitur dari Hyundai Kona N-Line ini, Kona Electric N-Line ini masih sama aja ya. Masih sama seperti yang Kona Electric standar yang tipe signature long range. Pertama kita di sini dia ada setirnya 3 spoke dan sudah ada lengkap ya dengan Hyundai Smart Sense, ada cruise control, ada pengaturan mode-mode di sini gitu ya. Lalu juga di sini ada apa? Head unit, maksudnya panel instrumen berukuran 12,3 inci dan udah modelnya dual screen ya. Curve display seperti, jadi dia agak menekuk di bagian tengah situ tuh. Jadi dia lebih fokus ke bagian drivernya. Lalu juga head unitnya kita lihat di sini masih sama aja ya. Tampilannya jadi seperti ini, sama-sama berukuran 12,3 inci, ada Maps, ada FM, ada EV. Tuh, di sini ada apa? Monitor untuk konsumsi energinya segala macam dan status baterainya, dan juga untuk Maps untuk bisa menentukan posisi di mana SPKW berada gitu. Lalu juga ada FM, ada Maps kayak gini. Nah, terus juga di sini, bentar ya. Nah, di sini ada kiblat. Jadi ini membantu banget kalau misalnya kita bepergian jauh tapi kita nggak tahu di mana arah kiblatnya untuk sholat seperti itu. Lalu juga ada telepon, ada proyeksi ponsel, itu maksudnya bisa Android Auto dan juga APKP secara wireless. Ada cuaca, ada setting, ada mode file, kalender, dan segala macam ada di sini semuanya. Jadi nggak ada perubahan dari segala macam fitur ya. Lalu di sini dia ada double link dan sudah ada sunroof. Nah, itu bisa dibuka seperti ini kan. Nah, sudah ada sunroof dan ini plafonnya hitam ya. Tuh kata agak gelap di bagian plafon sini. Langsung gue buka tuh kaca-kacanya. Terus di sini untuk tombol asnya tetap sama ya, tombol-tombol fisik seperti ini, ada wireless charging juga, ada drive mode, dan drive mode ini kita bisa atur, ada untuk eco, sport, normal, snow, seperti ini penampakannya ya. Lagi-lagi nggak ada beda sama versi standar gitu, dan ini tombol-tombol juga untuk heated and ventilated seat, ada juga auto hold, ada kamera 360-nya, tuh seperti ini penampakannya. Dan juga untuk cup holder ya di sini. Tuh. Tapi seperti joknya tadi saya bilang di depan ya. Ini ada kayak gas-gas seperti ini, udah ada duduk-duduk sini gitu. Oke, jadi intinya untuk Kona Electric N-Line ini hanya berbeda di bagian aksesoris saja, di bagian estetik kayak di bagian bumper, pelek, jok, setir gitu, hanya beda di bagian situ saja. Selebihnya masih sama, performance, motor listrik, transmisi masih sama aja, masih ya cukup memadai gitu. Jadi memang N-Line ini sekali lagi hanya berfokus pada penampilan saja, tetapi kalau untuk soal performance segala macam, mungkin lebih sekalian beli Ioniq 5N yang harganya memang udah mencapai 1M, tapi lumayan juga lah karena memang baik N-Line ini dan juga Ioniq 5N ini sama-sama sudah dirakit di Indonesia. Nah, harganya itu harga mencapai 608 juta rupiah, which is itu lebih mahal 18 juta dibandingkan Kona Electric Signature Long Range biasa. Tapi walaupun gitu, dia memang penambahan dari aksesoris ini juga lumayan ketara ya, lumayan ketara. Akhirnya intinya adalah mungkin yang bakal punya N ini berdasarkan gengsi yang lebih tinggi, karena dia bukan cuma tambah tempel-tempelan body kit biasa, tapi dia ada semacam desainnya cukup menarik untuk dipandang, jadi suatu memberikan gengsi tersendiri buat penggunanya seperti itu. Oke, nah sebelum kita mengakhiri video mengenai Kona Electric N-Line, kita bahas dulu mengenai outlet ini nih. Jadi adalah namanya Hyundai N Brand Experience Center yang terletak di SCB Jakarta Selatan. Kita bakal jalan sebentar ya, seperti apa ya penampakan dari brand ini, outlet ini. Kita buka dulu. Nah, jadi ini adalah lantai satunya, lantai dasarnya, di mana dia mencakup ada display and heritage seperti ini. Jadi ada video di mana menampilkan sejarah dari Hyundai N ini. Lalu juga di sini bisa kita di sini ada Ioniq 5N yang sudah dicoba di sirkuit Mandalika dan diklaim menjadi mobil listrik dengan lap tercepat di sirkuit Mandalika. Seperti kita lihat ya. Nah, ini dia mencapai 1 menit 51 detik ya di sini. Di sini ada LED screen yang cukup gede. Lalu di sini juga ada informasi mengenai Hyundai brand ini seperti apa gitu ya. Dan dia masih ada semacam city check in ya di Garuda Indonesia ya, seperti ini. Dan kalau kita lihat di luar, dia masih ada EV charging station. Jadi ada SPKLU buat pengguna mobil listrik Hyundai di sini. Dan di sini juga ada area service.
atau mereka menyebutnya before service ya. Jadi untuk semacam service ringan untuk pengguna kayak Ioniq 5N maupun juga N-Line seperti ini bisa dilakukan di sini gitu ya. Nah, kita masuk ke lantai 2-nya. Nah, kita masuk ke lantai 2 ya, naik dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi ini adalah semacam playground-nya. Ini gede banget di sini. Jadi ini adalah di tengah sini ini ada banyak meja, ada kursi bisa buat kumpul-kumpul, hangout di sini ya kan. Lalu di sini ada simulator. Jadi misalkan kalian suka balapan kayak di Gran Turismo seperti itu, bisa coba di sini. Ada Ioniq 5N yang bisa coba di sini ya, lihat simulator ini. Terus di sini ada namanya N Collection. Jadi ini ada semacam merchandise-nya. Ada jaket, ada polo, ada tumbler, ada diecast, dan segala macam ada di sini. Kita lihat di sini ada N Jenny Park. Ini adalah semacam aksesoris Hyundai N yang bisa dipakai oleh customer Hyundai. Ada pelek, ada setir, ada seatbelt, ada brake pad, situ ya. Lalu di sini juga ada N-Movie. Nah, N-Movie ini isinya bisa kita nonton video-video atau film-film berkaitan dengan Hyundai N di sini. Dan di sini juga ada semacam sirkuit Tamiya yang bisa kita coba untuk semacam ya seperti balapan lah di sini gitu ya. Dan kita bisa merakit RC-nya, Tamiya-nya di sini. Dan di sini ada grandstand-nya, jadi semacam tribun-tribun untuk duduk-duduk kalau misalkan mungkin ada acara Hyundai N, mungkin bisa duduk di sini. Dan ada N snapshot, jadi kita bisa ambil foto-foto menarik di sini. Ada green screen-nya, dan juga ada kamera di sini, gitu. Nah, jadi intinya lantai 2 ini memang diperuntukkan untuk semacam playground bagi pengguna atau penggemar dari Hyundai N. Nah, jadi intinya kalau kalian pengen merasakan sensasi atau ingin bahkan membeli langsung produk di Hyundai N, baik itu Ioniq 5N, Kona Electric N maupun produk N yang lain, kalian bisa datang ke Hyundai N Experience di SCBD Jakarta Selatan. Lokasinya itu nggak jauh ya dari Pacific Place, Atlantic City, lurus sedikit udah ketemu Hyundai N-nya seperti itu. Oke, sekian video mengenai Hyundai Kona Electric N Line yang baru launching di SCBD ini. Terima kasih untuk video ini, dan jangan lupa juga klik like, saya juga subscribe Inovatan, dan sampai video selanjutnya. Bye bye.